Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Horor Klasik dimanapun Anda berada. Semoga pada malam hari ini Sobat Horor Klasik dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Cerita yang akan saya sampaikan pada malam hari ini merupakan pengalaman pribadi saya ketika saya melihat atau bertemu dengan bola api yang melayang. Kejadian pertama terjadi sudah cukup lama, kisaran tahun 97 kalau saya tidak salah ya. Sementara kalau untuk kejadian yang kedua sudah masuk di tahun 2000-an. Namun seperti biasanya, sebelum saya memulai cerita pada malam hari ini, izinkan pertama-tama saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Sobat Horor Klasik yang telah berkunjung dan telah menikmati cerita-cerita horor dari masa lampau dari channel Horor Klasik. Tidak lupa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada subscriber yang telah bersedia untuk mengikuti dan mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel Horor Klasik. Kejadian pertama terjadi pada suatu malam Jumat, di mana pada saat itu saya dan teman-teman sedang mempersiapkan rencana untuk melakukan touring ya. Jadi saya itu dulu memiliki hobi touring motor. Waktu itu kami memiliki rencana untuk pergi ke daerah Jawa Barat dengan rute perjalanan berangkat melalui jalur selatan, pantai selatan, dan kemudian setelah mencapai Bandung dan sekitarnya, kami akan pulang melalui jalur Pantura. Gambarannya seperti itu. Nah, karena sebetulnya harus saya akui, kegiatan itu kami laksanakan cukup spontan dan cukup mendadak, sehingga persiapan pun juga ya terkesan buru-buru. Nah, akibatnya sampai dengan kurang lebih jam 11 malam, persiapan yang saya lakukan dengan teman yang akan membonceng saya, teman saya ini bernama Romi ya, itu belum selesai. Sementara untuk teman-teman lain sudah selesai pada saat itu. Kebetulan waktu itu kami rencananya akan berjalan 3 motor 6 orang. Namun pada akhirnya hanya 2 motor 4 orang saja yang akan melaksanakan touring tersebut. Ya bukan touring ya, mungkin sebutannya hanya sekedar ya main aja lah, ngukur jalan seperti itu. Kalau istilah saya sih zaman dulu ngukur jalan. Nah, kembali ke cerita. Sampai jam 12 kurang seperempat, alhamdulillah akhirnya persiapan motor saya sudah selesai, termasuk juga perlengkapan-perlengkapan yang besok akan kami bawa. Kebetulan waktu itu saya memang menggunakan motor jenis cruiser ya, jadi sebetulnya sudah cukup mendukung, hanya karena bawaan yang cukup banyak dan kebetulan juga saya memboncengkan orang, dimana biasanya saya solo riding, otomatis ya perlu dilakukan beberapa penyesuaian. Alhamdulillah menjelang tengah malam itu persiapan sudah selesai. Kemudian kami duduk-duduk di teras rumah saya sambil minum kopi dan merokok sebelum kami memutuskan untuk tidur. Waktu itu saya sudah bilang kepada Romi bahwa ketika kopi dan rokok habis, maka kami harus segera tidur, karena memang rencana pagi setelah subuh kami akan mulai melakukan perjalanan. Nah, singkat cerita, setelah kami menghabiskan 1 batang rokok, ya ternyata rencana untuk istirahat itu omong kosong saja. Kami kembali menyulut rokok kedua karena kebetulan kopi juga belum habis. Nah,
tepat ketika rokok kedua ini akan habis, waktu itu posisi saya duduk di kursi teras, sementara si Romi ini duduk di pagar rumah saya. Kebetulan pagar rumah orang tua saya ya, itu merupakan pagar tembok yang tingginya mungkin hanya sekitar 1 meter. Sementara dari posisi saya duduk ini, saya bisa melihat bila saya memandang ke arah Romi, di belakang Romi ini merupakan genteng dari rumah tetangga depan, dan di atasnya sudah langsung langit seperti itu. Nah, karena posisi kursi teras ini memang rendah, otomatis setiap kali saya memandang Romi, terlihatlah langit di mata saya. Nah, waktu itu Romi memang memiliki kebiasaan selalu menggunakan jam tangan. Di tahun-tahun itu memang belum ada HP ya. Otomatis ketika saya bertanya ke Romi, ini sudah jam berapa Rom ya? Dia segera melihat ke jam tangan dan mengatakan, wah sudah jam 12 tepat ternyata. Nah, tidak lama setelah Romi menjawab seperti itu, saya terkejut karena saya mendengar suara gemuruh yang cukup keras, seperti seperti suara pesawat mungkin ya. Dan Romi ternyata juga mendengar. Dia sempat bertanya kepada saya, itu suara apa? Nah, awalnya saya pikir itu suara dari mesin pabrik, karena mengingat tempat tinggal orang tua saya memang tidak terlalu jauh dari lingkungan industri. Meskipun saya sendiri juga tidak yakin. Nah, sampai akhirnya rasa penasaran kami terjawab sudah. Karena ketika saya melihat ke langit, di situ jelas ada sebuah api yang menyala-nyala, dan dia berjalan lurus dari arah timur ke arah barat. Kemudian kebetulan rumah orang tua saya ini menghadapnya ke selatan. Nah, itu jelas sekali di mata saya, bola api itu berjalan. Jadi seperti melesat ya, maaf, bukan berjalan tapi melesat di atas udara. Dari pandangan mata saya itu dia kalau dihitung dari atap genteng rumah tetangga saya, kebetulan tetangga depan orang tua saya ini rumahnya 2 lantai, itu mungkin dari atas pucuk gentengnya itu hanya berjarak sekitar 2 atau 3 meter. Jadi cukup dekat memang jaraknya. Nah, itu yang saya ingat betul, itu memang seperti bola yang dibalut dengan api berkobar, namun tidak besar ya, kobaran tidak besar, dengan ukuran mungkin kurang lebih seukuran bola sepak takraw itu mungkin ya, atau bola voli, saya tidak begitu yakin. Nah, waktu itu spontan saya ternganga, saya terpana, jujur saja saya terpana, dan kemudian menunjuk ke arah bola api tersebut sambil bertanya ke Romi, opo iku Rom, atau apa itu Rom kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya. Spontan Romi pun menengok ke arah yang saya tunjuk, dan kami berdua sama-sama terkejut karena setelah Romi menengok dan melihat bola api tersebut, boleh percaya boleh tidak, namun inilah memang yang saya dan Romi alami. Bola api tersebut mendadak berhenti, dan seakan-akan dia ini menatap kami berdua ya, gambarannya kurang lebih seakan-akan seperti itu. Nah, waktu itu saya dan Romi sama-sama takut, sama-sama panik dan khawatir apa yang akan terjadi selanjutnya. Nah, hanya mungkin kisaran 2 atau 3 detik bola api tersebut berhenti. Kemudian dengan segera dia kembali melesat ke barat, meninggalkan kami berdua yang masih terheran-heran menatap sosok tersebut, entah apapun itu ya. Nah, sementara kejadian yang kedua saya alami ketika di tengah hutan di sebuah gunung ya. Jadi kalau nggak salah di tahun 2002 mungkin ya,
dimana waktu itu saya diminta tolong oleh salah satu pembina ekstra pecinta alam di sebuah SMA yang kebetulan akan melaksanakan pendidikan dasar untuk anggota baru. Nah, kebetulan salah satu pemateri untuk mountaineering kebetulan berhalangan pada waktu yang sudah ditentukan, dan kemudian saya diminta tolong untuk menghandle atau membackup untuk materi tersebut. Nah, waktu itu memang saya sengaja datang hanya pada jadwal materi itu saja. Kebetulan materi memang diberikan pada malam hari ya. Direncanakan materi diberikan jam 8. Jadi pada saat itu ya saya berjalan dari kaki gunung itu sudah cukup sore memang. Alhamdulillah perjalanan lancar. Saya sudah sampai di camp tempat peserta Diksar ini ngecamp. Selepas isya materi sudah saya berikan dan kurang lebih jam 10 materi selesai. Nah, kebetulan waktu itu saya cukup dilema antara mau langsung turun atau menunggu besok pagi saja. Kemudian setelah saya pikir-pikir lagi, mungkin tidak ada salahnya lah untuk saya ngecamp dulu satu malam. Dan kebetulan rencana saya juga disambut baik oleh pembina dan para panitia yang ada di situ. Hanya saja memang konsekuensinya saya tidak bisa mendapatkan tempat tidur di dalam tenda. Hanya ya bagi saya tidak masalah, karena yang terpenting pada saat itu saya membawa matras, membawa ponco, dan membawa sleeping bag. Jadi selama tidak hujan tidak ada masalah bagi saya untuk tidur di luar seperti itu. Nah, akhirnya ya sudah, saya menggelar perlengkapan saya di luar, dan kemudian pada malam itu juga para panitia melaksanakan jaga giliran. Nah, pada jam 1 pagi ya kurang lebih atau setengah 2 itu saya dibangunkan oleh salah seorang panitia yang meminta bantuan saya untuk menjaga. Nah, tentu saja saya kaget, loh kok saya diminta juga untuk menjaga. Ternyata para panitia itu kalau tidak salah kan kegiatan itu sudah masuk hari ketiga ya. Mungkin fisik mereka juga sudah agak capek. Jadi mereka meminta bantuan saya untuk berjaga barang 1 jam saja. Ya sudah, akhirnya saya sanggupi. Kebetulan memang panitia itu kan berjaganya 2 orang. Sementara setelah saya terbangun, yang berjaga pada jam itu bergegas masuk ke tenda dan tidur. Otomatis ya di pagi buta itu saya sendirian. Ya, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Akhirnya dengan sisa api yang masih ada, saya mencoba membuat kopi, dan saya hanya duduk saja di atas matras sambil berselimut sleeping bag, minum kopi dan merokok seperti itu. Nah, di tengah asik-asiknya saya menikmati ritual tersebut, tiba-tiba saya dikejutkan dengan kehadiran 3 buah sinar berwarna merah yang tampaknya kalau dilihat itu seperti sebuah lampion atau bohlam lampu ya, berwarna merah berjumlah 3 yang berjalan meliuk-liuk di antara pepohonan hutan. Sesekali mereka menembus masuk ke dalam pohon, kemudian keluar lagi. Terus dari tempat saya duduk melihat penampakan itu berjarak kurang lebih 200 meter. Namun karena sekali lagi itu di malam hari dan tidak ada penerangan apapun, jadi memang terlihat cukup jelas. Waktu itu posisi saya memang masih merokok ya, jadi saya melihat pemandangan itu sambil terus merokok dan mata saya tidak lepas dari ketiga benda tersebut. Tidak disangka ternyata ketiga
bola saya menyebutnya, karena memang bentuknya lingkaran, hanya dia tidak berkobar ya, seperti bola lampu lah, tapi tidak memancar juga. Jadi apa sih ya, mungkin seperti lampion ya lebih tepatnya ya, tapi tidak ada pancaran sama sekali, hanya bulat berwarna merah begitu. Mungkin kalau sobat horor klasik yang pernah mengalami atau mengetahui kartun Dragon Ball itu ya, mungkin kurang lebih seperti itu, hanya itu berwarna merah begitu. Nah, akhirnya ketika benda tersebut itu menghampiri saya, sampai dengan mereka ini bertiga ada di hadapan saya dengan jarak kurang lebih 2 meter di depan saya. Pada saat di depan saya, ketiga benda itu diam, tidak melayang, masih melayang, dan seperti apa ya, helikopter kalau stand, posisi stand ya, bukan posisi gerak, jadi dia diam di tempat tapi masih mengudara, kurang lebih seperti itu. Saya pun juga kaget melihat wujud itu, karena memang baru pertama kali saya bertemu dengan wujud seperti itu, dan kemudian baru saya ketahui bahwa itulah yang orang biasa sebut sebagai Banaspati, seperti itu. Nah, alhamdulillah waktu itu saya hanya menatap ketiga benda tersebut. Saya memang tidak melakukan apa-apa, saya juga tidak berusaha untuk menghindar atau lari, saya cukup diam saja. Bahkan ketika benda itu sudah berjarak dekat dengan saya pun juga saya masih melihat ke benda itu juga tetap sambil merokok. Jadi istilahnya tidak ada rasa takut ya, hanya lebih ke rasa kaget sebetulnya. Dan akhirnya setelah itu ketiga benda tersebut kembali melesat dengan kencang ke dalam hutan, dan sesekali mereka menembus pohon, keluar, menembus pohon, terus seperti itu, dan akhirnya betul-betul menghilang dari pandangan mata saya. Ya, itu dua pengalaman saya melihat penampakan bola api yang dalam wujud berbeda ya. Sementara yang satu yang saya lihat bersama Romi itu berkobar-kobar, sementara yang kedua ini tidak berkobar, tapi seperti apa sih, ya seperti lampion lah, untuk mudahnya seperti itu saja. Dan memang menurut beberapa orang yang saya ceritakan tentang pengalaman saya kedua itu, mayoritas sepakat mengatakan bahwa itu adalah sosok Banaspati, karena konon Banaspati ini selalu muncul dalam jumlah ganjil. Jadi kalau tidak 1, 3, 5 dan seterusnya. Cuman dari cerita orang-orang tentang Banaspati yang saya dengar sendiri, itu jumlah terbanyak yang pernah mereka lihat atau temui itu hanya 5 buah, tidak pernah lebih dari itu. Ya, wallahu alam lah, itu pengalaman orang juga tidak mesti sama. Namun dua cerita tadi merupakan pengalaman saya pribadi. Nah, demikian sobat horor klasik, cerita tentang bola api yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.